Ini adalah 5 atribut SDM kelas dunia. Ya. Pertama, dia talent. Dia memiliki talenta yang dibutuhkan. Apapun profesinya, setiap profesi membutuhkan talenta yang dibutuhkan. Ya. Tetapi talent saja tidak cukup. Dibutuhkan passion, ya, antusiasme. Karena antusiasme ini menjadi motor hasil yang hebat. Dan antusiasme ini menular, ya, seorang pegawai yang antusias akan melakukan lebih dari yang ditugaskan. Dan selanjutnya menular menjadi banyak pegawai yang antusias. Apalagi kalau orang ini adalah seorang leader, ya. Jadi kalau leadernya passionate, kita bisa harapkan bahwa timnya juga malu kalau nggak se-passionate leadernya, ya. Jadi passion ini menjadi sangat penting. Dan untuk mempunyai passion, kita memang harus mencintai pekerjaan kita, bisa melihat pekerjaan bukan sekedar pekerjaan, tetapi sesuatu yang mempunyai makna bagi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah people skills, ya. Jadi peduli kepada orang lain, dapat membangun trust, dapat berkolaborasi dengan semangat win-win. Ya, jadi zaman sekarang ini bukan zamannya kita kerja sendiri, ya. Kalau kita kerja sendiri lama sekali sampai ke tujuan, ya. Jadi kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Apa yang kita miliki dikombinasikan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga bersama-sama kita bisa mencapai hasil yang lebih. Dan untuk bisa bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik, mencapai win-win, dibutuhkan people skills. Kemudian kita ada di era perubahan, ya, perubahan yang terjadi sangat cepat. Saya rasa tidak satu orang pun dari kita yang menyangka misalnya pada tahun 2020 akan ada COVID dan tiba-tiba kita harus bekerja, beribadah, melakukan atau menikmati entertainment dengan secara virtual, ya. Dan dibutuhkan agility untuk bisa berubah dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan pekerjaan, ya, ataupun bukan hanya pekerjaan, di lingkungan apapun. Dan untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk learn, unlearn, dan relearn. Ya, unlearn itu diperlukan karena kalau pikiran kita dipenuhi oleh paradigma lama, yang kemudian sekarang sudah tidak relevan lagi, hal-hal yang baru tidak bisa masuk, ya. Jadi untuk itu kita harus bisa unlearn, kemudian relearn hal-hal yang baru, yang relevan, sesuai dengan situasi yang berubah. Kemudian grit and growth mindset. Tadi saya dengar bicara soal mindset, ya. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang growth mindset, ya. Jadi grit dan growth mindset adalah kecenderungan untuk tidak menyerah ketika dihadapkan pada rintangan, kegigihan dan semangat untuk merealisasikan tujuan jangka panjang, ya. Jadi ini adalah 5 atribut SDM kelas dunia. Nah, dalam kaitan dengan itu, pada sesi kali ini saya akan membahas 3 dari 5 tadi, ya. Kita akan membahas tentang people skills, kita membahas tentang grit and growth mindset, dan kita akan membahas tentang agility. Saya akan mulai dengan people skills, ya. Jadi ini kecakapan hubungan antar manusia berkontribusi besar pada keberhasilan. Ini saya mencuplik suatu studi, ya. Katanya sukses finansial, sukses itu macam-macam, ya. Jadi ini hanya sukses finansial saja. Itu dikontribusikan 15% dari your knowledge dan 85% dari your people skills. Pada saat kuliah kita tahu lah mana yang IPK-nya tinggi, mana yang IPK-nya misalnya tinggi itu 4, ya. Kemudian ada yang IPK-nya mungkin 3, ada yang IPK-nya ya pas-pasan lah asal lulus gitu, ya, pada saat kuliah. Lalu ada dengan perjalanannya waktu, kemudian kira-kira pas reunian gitu, ya, reunian taruhlah reunian 30 tahun kemudian.
Kita lihat ini karena ini suksesnya sukses financial ya. Yang biasanya yang IPK-nya tinggi sekali itu jadi dosen, ya, peneliti. Lalu yang IPK-nya 3, sekian tinggi biasanya kerja di perusahaan asing ya, dulu ya MNC. Kayak saya ini ya, saya habis lulus kemudian saya kerja di IBM. Lalu yang agak di bawah-bawah itu dia rupanya ketika kuliah dia banyak bergaul dengan satu sama lain, membangun network, banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak diantaranya jadi pengusaha, gitu ya. Giliran kita lihat mana yang lebih sukses secara financial, bisa ditebak yang mana yang lebih sukses? Banyak yang ternyata yang IPK-nya nggak terlalu tinggi-tinggi amat, lulus, tetapi dia ternyata rupanya dia malah hire orang yang lebih pintar dari dia, gitu ya, dan dia jadi pengusaha. Dan rupanya waktu zaman sementara kayak saya gini waktu kuliah rajin banget gitu ya. Dia rajin juga, tapi rajin membangun network ya, bekerja sama banyak orang, berorganisasi, sehingga dia punya people skills yang bagus ya. Jadi di situ kita lihat bahwa kalau kita bicara financial success ya, sukses itu kan macam-macam ukurannya, setiap orang punya ukuran sukses berbeda-beda. Tapi sebetulnya ini mengilustrasikan, contoh ini hanya ingin mengilustrasikan betapa pentingnya kemampuan kita untuk bekerja sama, untuk punya people skills ya, untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Karena biasanya misalnya ketika kita memulai usaha, keahlian kita mungkin hanya di bidang tertentu saja ya. Misalnya, saya ahli manajemen misalnya. Tapi saya butuh orang yang ahli di bidang yang lain, di bidang sales, di bidang marketing, di bidang apa ya. Kita hanya bisa atau kita bisa bekerja sama dengan baik kalau kita memiliki people skills ya. Jadi itu sedikit ilustrasi kenapa people skills itu begitu penting. Berikutnya adalah grit and growth mindset ya. Kadang-kadang ketika kita melihat atau di buku ini dibahas bahwa prediktor dari sukses seseorang itu bukan IQ-nya, bukan hal-hal yang lain, tetapi adalah grit-nya ya. Jadi grit itu adalah kegigihan, passion ya pada tujuan jangka panjang. Dengan grit kita menjadi memiliki stamina ya. Grit adalah setia kepada masa depan dari hari ke hari selama bertahun-tahun. Ya, jadi grit itu adalah menjalani kehidupan seperti sebuah maraton, bukan seperti sprint. Ya, saya hobi lari. Kalau orang lari maraton itu kan, waduh persiapannya mesti panjang. Kita mesti memikirkan stamina kita, latihannya juga panjang supaya endurance kita bagus ya. Kalau sprint larinya cepat sebentar, habis itu udah gitu ya. Mungkin begitu udah selesai dia boleh mau pingsan juga boleh gitu ya. Kalau maraton itu betul-betul suatu ujian endurance ya untuk jarak yang sangat jauh. Nah, grit ini adalah prediktor sukses yang sangat signifikan. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses, kita ingin mencapai posisi puncak, apapun definisi posisi puncak, maka kita perlu memiliki grit ini. Ya. Nah, grit ini berhubungan dengan growth mindset. Jadi mindset itu sebetulnya pengaruhnya besar sekali terhadap apa yang kita lakukan dan termasuk kepada sukses kita ya. Jadi kalau memulai sesuatu memang mulainya dari mindset ya. Jadi grit ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau IQ, grit berhubungan dengan growth mindset ya. Jadi growth mindset itu percaya bahwa kepandaian itu tidak tetap, melainkan dapat berubah sejalan dengan usaha ya. Jadi kalau orang dengan growth mindset dia percaya bahwa kemampuannya bisa terus dikembangkan. Saya waktu lahir
itu jadi bakat itu bukan sesuatu yang bawaan dari lahir, bakat itu adalah sesuatu yang kita bisa kembangkan, kita bisa pelajari di bidang apapun. Apakah itu di bidang artistik, di bidang olahraga, di bidang IT, di bidang manajemen, di bidang kepemimpinan, itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, ya. Dan semakin kita belajar, semakin otak kita digunakan, maka akan terbentuk jaringan-jaringan sehingga kita menjadi lebih semakin cerdas dan belajar menjadi semakin mudah, ya. Jadi sama juga dengan otot kita yang dengan latihan menjadi lebih kuat, otak kita juga dengan latihan, dengan belajar akan semakin kuat, ya. Jadi growth mindset itu tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi yang permanen. Jadi kegagalan adalah bagian dari upaya untuk mencapai suatu mastery. Nah, jadi kalau ringkas, ya, bedanya antara lawannya growth mindset adalah fixed mindset, ya. Dari growth mindset itu adalah cara pandang terhadap diri sangat menentukan, ya. Bila Anda percaya bahwa kualitas Anda sudah tetap atau fixed mindset, Anda akan membuktikan seperti itu dibandingkan dengan belajar dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau terjadi kesalahan, misalnya orang dengan fixed mindset, iya saya memang nggak bakat, dia memang pintar, ya, makanya dia bisa sukses, gitu, ya. Tetapi kalau orang dengan growth mindset, ketika dia gagal dalam ujian atau dalam apapun, wah, dia menyikapinya dengan oke, apa yang harus saya lakukan berbeda supaya next time saya bisa berhasil, ya. Jadi dia akan belajar dari kesalahan. Growth mindset ini sangat penting untuk sukses. Growth mindset menghasilkan semangat yang tinggi untuk belajar. Pada growth mindset, kegagalan merupakan pengalaman pahit, tetapi bukan penentu akhir. Jadi kegagalan adalah problem yang harus dihadapi, ditangani, dan dipelajari. Jadi ini adalah perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset. Ya, jadi pada fixed mindset, orang yang punya fixed mindset merasa bahwa intelijensi adalah statis. Ya, kalau orang Jawa bilang gawan bayi, gitu, ya. Jadi udah bawaan lahir. Sementara orang dengan growth mindset percaya bahwa intelijensi itu bisa dikembangkan. Nah, orang dengan fixed mindset karena merasa intelijensi itu udah bawaan, dia ingin terlihat pandai, dia ingin terlihat berbakat. Karena dia ingin terlihat berbakat, kalau dia melihat sesuatu yang sangat menantang yang ada kemungkinan dia gagal, dia akan hindari, dia takut terekspos bahwa ternyata dia tidak sehebat itu, ya. Cenderung mudah menyerah, ya, karena merasa oke, kalau saya tidak bisa ya berarti karena saya tidak berbakat, ya, dan melihat upaya sebagai sia-sia. Sementara orang dengan growth mindset, dia merasa bahwa intelijensi itu selalu bisa dikembangkan, ya, betapapun pinternya sekarang masih tetap bisa dikembangkan. Karenanya dia ingin terus belajar dan cenderung menyambut tantangan, karena dia melihat tantangan itu adalah kesempatan buat dia untuk maju, untuk berkembang, kesempatan untuk otaknya itu membangun koneksi sehingga semakin kuat, semakin mudah buat dia untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Dia pantang menyerah ketika menghadapi setback dan dia melihat upaya sebagai perjalanan menuju mastery. Orang dengan fixed mindset, kalau dikritik dia merasa terancam, gitu, ya. Dia mengabaikan itu. Sementara orang dengan growth mindset, dia kalau dikritik oke, ternyata ada hal yang saya harus bisa lebih baik lagi. Yang terakhir adalah soal agility. Jadi kita hidup di era yang sangat atau dengan perubahan yang sangat cepat, ya. Perubahan itu didrive oleh macam-macam, didrive oleh teknologi, didrive oleh teknologi memungkinkan berbagai business model, persaingan datang dari segala penjuru, baik dari industri yang sama maupun dari industri yang berbeda.
kemudian perubahan kebijakan pemerintah, ya misalnya pemerintah Pak Jokowi ini sekarang sedang menggiat mengundang investasi asing, yang artinya kita semua harus mampu bersaing, ya. Kemudian juga perubahan itu juga didrive dengan berbagai bencana termasuk COVID, ya, yang menuntut kita untuk juga bisa beradaptasi terhadap situasi yang sangat berbeda. Perubahan juga didrive oleh selera consumer, ya. Sekarang ini komposisi milenial semakin lama semakin besar dan mereka punya selera yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, baik itu baby boomers ataupun yang lain, ya. Jadi itu semua mendorong perubahan dan perubahan terjadi makin lama makin cepat. Karenanya mampu untuk berubah dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan pekerjaan itu menjadi sangat penting. Memiliki kecenderungan untuk selalu, jadi agile itu adalah mampu berubah dengan cepat, ya, memiliki kecenderungan untuk selalu melakukan perbaikan dan lebih bersedia untuk mempertimbangkan informasi-informasi baru yang berbeda dengan yang selama ini dipercaya, ya. Misalnya, kalau nggak ketemu itu nggak bisa tuh kita menjalin kerjasama, ya. Sekarang kalau ketemu nggak bisa, masa iya nggak bisa melakukan kerjasama dengan melalui Zoom misalnya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan informasi-informasi baru yang berbeda dengan yang selama ini dipercaya. Bersedia untuk berbeda dan mengambil risiko, ya. Karakteristik dasar ini bisa diperkuat dan ditekan oleh pendidikan, pelatihan, dan budaya, ya. Jadi ini bisa diperkuat atau ditekan, ya. Jadi pendidikan kita sebelumnya itu seringkali membuat orang menjadi tidak agile karena dibuat semuanya harus seragam, ya. Dan mudah-mudahan sekarang sudah banyak berbeda, ya. Jadi orang bisa mengembangkan kemampuan sesuai dengan passion-nya dia, tidak harus semua seragam, ya.